Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Ustazah yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, bertemu kembali dengan Ustazah Wahdini. Kali ini kita akan masuk kepada materi baru di bab baru. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek. Dengan kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca ataupun yang didengar. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan Ananda mengetahui konsep dasar tentang cerpen, mengenal unsur-unsur pembangun cerpen, dan yang ketiga, memahami unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, sebelumnya ada yang pernah baca cerpen nggak? Atau ada yang suka menulis cerpen? Ada yang tahu apa itu cerpen? Nah, cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen termasuk dalam teks naratif yang bertujuan menghibur, memikat, dan mendidik pembaca. Namun, ada kalanya tujuan mendidik dapat berubah menjadi merusak. Sebagai pembaca dan penikmat cerpen, kita harus berhati-hati memilih bacaan agar tidak mendapatkan efek negatif. Nah, pengertian cerpen. Cerpen merupakan cerita fiktif atau hayalan yang berisi kisah yang pendek atau singkat. Dikenal juga sebagai cerita yang habis dibaca dalam sekali duduk karena hanya 10.000 kata dalam satu cerita. Ciri-ciri cerpen itu ada 6. Alurnya lebih sederhana, tokohnya sedikit, terdiri dari 3 halaman, habis dibaca dalam sekali duduk karena panjangnya berkisar antara 5.000 sampai 10.000 kata, hanya ada satu alur atau plot, dan merupakan cerita rekaan atau fiktif. Nah, unsur pembangun tadi cerpen ada 2. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Intrinsik berarti unsur yang berasal dari dalam cerpen, sedangkan ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar cerpen. Yuk kita lihat pembagiannya gimana? Nah, unsur intrinsik itu ada 6. Yang pertama ada tema. Jadi tema ini adalah inti dari sebuah cerita. Nah, ketika kita membuat sebuah cerpen, kita harus tahu dulu nih, tema yang kita angkat itu apa? Apakah persahabatan, kekeluargaan, maupun yang lainnya. Yang kedua itu ada alur. Alur itu dibagi menjadi 2, alur maju dan alur mundur, yang berarti jalannya suatu cerita yang terjadi. Yang ketiga ada penokohan. Ini dimaksudkan adalah orang yang berperan di dalam cerpen dan bagaimana tabiat ataupun wataknya. Yang keempat ada latar atau setting, yaitu penempatan waktu dan tempat beserta lingkungannya dalam cerita. Yang kelima adalah amanat, yaitu pesan atau pelajaran yang didapatkan dari isi cerita. Yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang biasanya bagaimana si penulis memposisikan dirinya di dalam sebuah cerita. Ada kata ganti yang bisa kita temui dalam cerpen, contohnya seperti aku, kamu, dia, nya, dan lain sebagainya. Nah, untuk mempermudah mengingat unsur intrinsik, kita juga bisa menyebutnya dengan tablas. Tema, alur, penokohan, latar, amanat, dan sudut pandang. Nah, penjelasan tambahannya ada alur atau plot, yaitu urutan peristiwanya kita bisa melihat urutannya berdasarkan waktu, urutan kejadiannya ataupun hubungan sebab akibatnya. Yang kedua itu ada latar atau setting.
ada dibagi menjadi 3 tadi kan. Latar tempat berarti mengacu pada di mana tempat terjadinya, latar waktu berhubungan dengan kapan terjadinya, dan latar sosial itu berhubungan dengan perilaku sosial yang ada di dalam cerpen. Sudut pandang atau biasa dikatakan dengan point of view, di mana kata ganti orang pertama itu contohnya aku dan saya, kata ganti orang ketiga itu dia, ia maupun kalian. Nah, unsur ekstrinsik itu dibagi menjadi 3, latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Kemudian, nah, ini contoh dari bagaimana gambaran tentang unsur pembangun teks cerpen dari keadilan. Nah, jadi cerpennya ini berjudul Keadilan, di mana untuk temanya berarti sulitnya mencari keadilan. Ingat ya, tema dan judul itu berbeda. Judul itu adalah satu kata ataupun kalimat yang menarik pembaca agar tertarik untuk membaca tulisan kita. Sedangkan tema, isi ataupun inti dari cerita kita itu apa? Alurnya, alur maju karena tidak menceritakan masa lalu. Penokohannya ada 3, penjual es, Pak Sersan, Pak Ahmad. Latarnya di Bali, amanatnya kita harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang dalam menentukan keadilan. Sudut pandang di sini digunakan yaitu sudut orang ketiga karena di dalamnya tidak menggunakan kata aku atau saya. Karena kalau menggunakan kata ganti aku dan saya berarti sudut pandangnya orang pertama. Nah, ananda-ananda ustazah yang soleh dan soleha semuanya, seperti kita telah diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari. Dan menurut hadis Tirmizi, sholat itu adalah tiang agama. Jadi kalau tiangnya aja rapuh, gimana agamanya? Begitu juga dengan teks cerpen. Jika tidak ada unsur pembangun intrinsik dan ekstrinsik, maka cerpen itu tiada arti dan tidak semenarik sekarang yang sering kita baca dan kita nikmati. Jadi ananda-ananda ustazah yang soleh dan soleha, tetap pertahankannya sholatnya tepat waktu, tidak pernah bolong-bolong. Karena ustazah yakin ananda-ananda sekalian pastilah orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi dalam urusan kewajiban. Oke? Nah, kesimpulan pada hari ini yaitu cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek yang bertujuan menghibur pembaca. Unsur pembangun cerpen terdiri dari 2, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, ananda-ananda ustazah yang soleh dan soleha, terima kasih ya atas perhatiannya. Ananda tetap ya harus semangat untuk belajar, terus menimba ilmu agar menjadi orang yang sukses di masa depan. Tetap menjaga kesehatan agar bisa mengikuti pelajaran. Oke Ananda, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.